Mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillah, makan pakai tangan kanan, itu sunnah Rasulullah. Ya kita sampaikan sunnah Rasulullah. Mana-mana yang bid'ah ya kita sampaikan. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, alhamdulillah Kiai Marzuki sudah gak condong ke salafi. Ya biasalah, ya. Berarti ya. Nanti ketika kita menyampaikan ahlu sunnah yang ditinggalkan salafi, sunnah yang ditinggalkan salafi, wirid dibaca keras, hadis Bukhari. Bersedekah di rumah duka, hadis Bukhari. Sedekah ganjarannya untuk yang mati, hadis Bukhari. Dan banyak sekali. Ya, nanti kita dibilang anti salafi, khurafat. Ono tamu LDI, Anda foto, Marzuki menjadi, ya kan kacau zaman ini. Ya. Ketika kami bersama siapa-siapa, tentu kami tetap berjuang menyampaikan sunnah Rasul dengan gaya dan bahasa mereka supaya bisa diterima. Mari kita potong sunnah Rasul. Ya mesti mau, Mas. Muhammadiyah mau, PKS mau. Kalau ajakannya kembali kepada sunnah, pelan-pelan kita tunjukkan. Ini loh kunut subuh 1001 Bukhari. Ini sunnah juga. Dan begitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Di mana Kiai Marzuki Mustamar ini ya, itu ketika berkhutbah itu saya sangat kagum sekali ya, teman-teman. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar itu ya, itu adalah seperti khutbah-khutbah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Nah, ternyata ya ketika beliau mengklarifikasi, ternyata beliau itu masih berpegang teguh dengan akidah-akidahnya ataupun amaliyah-amaliyah, yaitu orang-orang Nahdliyin ataupun disebut orang-orang NU. Nah, teman-teman, jadi ini ada tanggapan yaitu tentang terkait Kiai Marzuki Mustamar, yaitu dari Ustadz Daswan Setiawan. Jadi beliau ini mengatakan bahwasanya ya Kiai Marzuki Mustamar ini tidak hijrah ke manhaj salaf ya, yaitu beliau ini masih akidahnya sama seperti akidah yang dulu ataupun amaliyahnya sama seperti amaliyah yang dulu. Jadi tidak hijrah ke manhaj salaf. Nah, teman-teman, coba mari kita simak videonya. Bismillah, beberapa jam yang lalu kami mendapat kiriman video dari jemaah-jemaah kita di media, katanya Kiai Haji Marzuki Mustamar itu sudah hijrah ke salafi. Setelah kami lihat di media pun banyak sekali video-video dari kawan-kawan kita yang mengupload katanya Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah hijrah ke salafi ya. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar itu tidak hijrah ke salafi, tidak ya. Iya, tidak hijrah. Jadi keyakinan beliau masih tetap dengan keyakinan yang dulu ya. Karena kami melihat langsung video klarifikasi beliau. Kata beliau begini, waktu itu saya sedang hadir di acara maulid, saya sedang khutbah Jum'ah. Kemudian dia menyampaikan agar kaum muslimin itu mengikuti sunnah Nabi. Kemudian di framing oleh orang-orang salafi, katanya bahwa saya condong ke salafi atau sudah hijrah ke salafi dengan tulisan-tulisan Alhamdulillah Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah hijrah ke salafi. Jadi beliau sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu tidak hijrah ke salafi ya. Bahkan di videonya beliau menyebutkan bahwa ada beberapa sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh salafi katanya, seperti zikir dengan suara keras, kemudian sedekah di rumah kematian, kemudian mengirimkan pahala kepada mayit, kemudian membaca qunut subuh, kemudian ketika bersalat ditambah dengan sayyidina. Itu adalah sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh salafi kata beliau. Nah, berdasarkan video tersebut, akidah beliau masih tetap dengan akidah yang dulu ya. Jadi kami ingatkan kepada kawan-kawan ketika melihat video itu jangan mudah membuat kesimpulan ya. Apalagi sampai dikasih tulisan-tulisan semoga beliau istiqomah hijrah di manhaj salaf, dan itu banyak sekali postingan seperti itu ya. Jangan hanya karena seorang dai mengatakan ayo kita mengikuti sunnah Nabi kemudian kita simpulkan bahwa orang tersebut sudah hijrah ke manhaj salaf. Karena semua orang itu mengaku mengikuti sunnah Nabi ya. Kalau kita mau men-share video-video yang mengajak kepada Quran dan sunnah, kenapa tidak men-share video-video ustadz yang bermanhaj salaf? Ustadz kita kan ada ribuan yang mendakwakan Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman salaf ya. Itu sudah jelas, tidak ada syubhat di antara kita ya. Nah, kemudian yang terakhir, agar video ini bermanfaat ya, kami ingin menanggapi beberapa pernyataan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau kan menyebutkan tadi bahwa sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh salafi katanya seperti berzikir dengan suara keras, kemudian memberikan makan di rumah kematian, kemudian mengirimkan pahala untuk mayit, kemudian qunut subuh, kemudian baca sayyidina dan lain sebagainya ya. Nah, kami akan menanggapi beberapa saja ya, agar ini tidak menjadi syubhat ya. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh salafi itu yaitu berzikir dengan suara keras. Sekarang kita buktikan apakah benar berzikir itu dengan suara keras atau dengan sir ya. Karena setelah kami pelajari itu di dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk dengan suara lembut, dengan suara sir. Di dalam hadis diperintahkan dengan suara yang lembut, dengan suara sir. Dan di dalam kitab-kitab ulama pun kan menyebutkan bahwa berzikir itu dianjurkan dengan suara pelan, bukan dengan suara keras. Dalil yang pertama disebutkan langsung di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-A'raf ayat 205.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal." Dan berzikirlah menyebut nama Tuhanmu dalam dirimu sambil merendahkan diri, rasa takut dan tidak dengan mengeraskan suara, baik di waktu pagi dan sore. Nah, di dalam ayat ini Allah tegas menyebutkan bahwa ketika berzikir itu diperintahkan dengan rendah diri, rasa takut, dan tidak dengan suara keras. Itu di dalam Al-Quran, langsung di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Kemudian diterangkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari, ketika kami sedang di dalam perjalanan, maka para sahabat itu berzikir atau berdoa dengan suara yang keras. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Wahai manusia atau wahai sahabat-sahabat, pelankan suara kalian, karena kalian tidak sedang berdoa atau tidak sedang berzikir kepada zat yang tuli dan tidak sedang berdoa kepada zat yang tidak ada. Jadi ketika para sahabat sedang berdoa dengan suara keras, maka Rasul menasihati mereka, kata Rasul, "Wahai sahabat-sahabatku, pelankan suara kalian, karena kalian itu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli." Ya, itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, ya. Yang pertama di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi ketika beliau menafsirkan ayat "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul", kata beliau apa? "Wa amma qauluhu tadarru'an wa khufyah, ay udhkur rabbaka fi nafsika raghbatan wa ruhbatan wabil qauli la jahran wa lihadza qala wa dunal jahri minal qaul." Adapun arti tadarru wa khufyah, yakni berzikirlah kepada Tuhanmu dalam dirimu sambil merasa rindu dan takut dan dengan ucapan yang tidak keras. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dunal jahri minal qaul", dan tidak dengan mengeraskan suara. Kemudian beliau menyampaikan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Wahai manusia, pelankan suara kalian, karena kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan tidak sedang berdoa kepada zat yang ghaib atau yang tidak ada, ya. Nah, kemudian di dalam tafsir yang lain seperti di dalam tafsir Al-Jamal juga, ketika menafsirkan ayat "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan", yaitu berzikirlah kepada Tuhanmu dalam dirimu, kata beliau apa? Di dalam tafsir Al-Jamal ini disebutkan, "Ismi' nafsaka wa huwa 'amun fil adhkar." Sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, yakni hanya terdengar oleh dirimu sendiri, ya. Kemudian di dalam kitab yang lain juga disebutkan bahwa berzikir itu disunahkan dengan suara perlahan-lahan. Seperti di dalam kitab I'anatul Talibin di sana disebutkan, "Wa yusannu dzikrun wa du'aun sirran aqibah ayat sholati." Dan disunahkan berzikir dan berdoa setelah sholat itu dengan perlahan-lahan, ya. Kecuali di sana tujuannya untuk ta'lim al-hadirin, untuk menuntun jamaah kalau mereka tidak bisa berzikir, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang disebutkan oleh Kiai Haji Marzuki Mu'tamar tentang berzikir dengan suara yang keras itu adalah sunnah Nabi. Ternyata ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan kitab-kitab ulama, ya. Sebenarnya kalau kita mau bantah pernyataan-pernyataan yang beliau sampaikan bahwa sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh Salafi itu, kita bisa bantah, ya. Tapi kan video ini kami tidak buat untuk menanggapi apa yang disampaikan beliau, hanya menginformasikan saja kepada kawan-kawan bahwa apa yang di-share, apa yang menjadi prasangka kawan-kawan bahwa Kiai Haji Marzuki Mu'tamar sudah hijrah, itu tidak benar, ya. Kiai Haji Marzuki Mu'tamar itu tidak hijrah ke Salafi, keyakinan beliau masih tetap dengan keyakinan yang dulu, ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kalau ada waktu kita tanggapi beberapa pernyataan beliau yang menyebutkan bahwa sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh Salafi, katanya ada beberapa, ya. Kami baru menanggapi satu saja, ya. Dan kalau kawan-kawan mau melihat video-video kami, sebenarnya sudah ada bantahan-bantahan tentang seperti makan-makan di rumah kematian, kemudian menyampaikan pahala kepada mayit sampai apa tidak, itu sudah kami bahas di video-video kami, ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Ustadz Daswan Setiawan. Ya, bahwasanya Kiai Marzuki Mu'tamar ini tidak hijrah ke Salafi. Nah, ini buat teman-teman Salafi, jangan langsung meng-share bahwasanya dituliskan Masya Allah, Alhamdulillah, ya, yaitu Kiai Marzuki sudah hijrah ke Salafi. Ya, itu hentikan ya teman-teman. Jadi pernyataan dari Bapak Kiai Marzuki Mu'tamar ini di videonya, yaitu di channel resminya, itu beliau tidak hijrah ke Salafi. Bahwasanya beliau ini hanya menjelaskan tentang terkait masalah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Banyak kok ya ustadz Salafi yang kalau berceramah ini selalu mengatakan demikian. Nah, lalu kemudian Kiai Marzuki Mu'tamar ini di framing, wah sudah hijrah ke Salafi, dan itu tidak benar ya teman-teman. Dan Kiai Marzuki Mu'tamar ini masih berpegang teguh dengan akidah-akidahnya yang dulu. Jadi tidak hijrah ke Salafi. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan komentar yaitu dari para netizen, ya. Salafi bukan kelompok ormas, melainkan komunitas metode beragama sesuai petunjuk Nabi. Tidak masalah tidak mengakui sebagai Salafi asalkan mau mengikuti cara beragama sesuai sunnah. Ikut menyimak hijrah atau tidak gak masalah, yang penting Pak Yai sudah menyuarakan kebenaran hadis dan mudah-mudahan bisa konsisten, ya. Lalu kemudian pahami dulu Salafi itu adalah manhaj, NU atau Muhammadiyah itu organisasi. Semoga kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak melakukan bid'ah, khurafat, tahayul.
Semoga beliau bisa menjalankan Islam sesuai ajaran yang benar dan pemahaman salaf. Kiai Marzuki mau bermanhaj salaf atau bermanhaj bid'ah itu hak beliau. Barang siapa bermain-main dengan agama, mereka akan bangkrut di akhirat. Dari awal pun saya masih belum terlalu percaya dan salafi bukan ormas atau kelompok. Jadi jika ada yang hijrah ke manhaj salaf tidak diuntungkan dan dirugikan. Cukup kita doakan saja supaya istiqomah dan jangan terlalu membanggakan. Terima kasih Ustadz Daswan atas pencerahannya. Lalu kemudian di sini ada berantas bid'ah, nggak perlu pindah, cukup terangkan dan berantas amalan bid'ah. Kalau sudah paham yang benar dengan dalil-dalilnya dan masih ngeles, bukan lagi ahlu syubhat tapi syahwat. Namun bagi orang awam, jadi syubhat hingga butuh dicerahkan dengan membongkar syubhatnya hingga jadi jelas kebenarannya. Ustadz Daswan membongkar syubhat Kiai Marzuki Mustamar yang memframing bahwa salafi meninggalkan sunnah. Ya betul, tadi Ustadz Daswan Setiawan sudah menjelaskan bahwasanya di mana videonya itu Ustadz Daswan itu membongkar ya syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh Kiai Marzuki Mustamar seperti salafi ini meninggalkan sunnah Nabi, yaitu adalah memberi sedekah kepada mayit, lalu kemudian mengirimkan surah Al-Fatihah kepada mayit dan kunut subuh. Itu kata Kiai Marzuki bahwasanya salafi meninggalkan sunnah Nabi. Tapi itu sudah dibantah oleh Ustadz Daswan Setiawan. Masya Allah teman-teman, sangat padat dan singkat dan jelas ya bantahan beliau. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.